Hari ini kami bahagia. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزز وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما كان عاجلا قطع عمله إلا بصلاته. أما بعد فالحديث يقول Dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para dewan guru, para ustaz-ustaz dan pesantren Al-Izan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, para santri dan pesantren Al-Izan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat umur dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut kita semuanya bisa melaksanakan semua aktivitas kita sehari-hari. Bahkan kita pada hari ini bisa melaksanakan subuh secara berjemaah di surau pondok pesantren Al-Izan ini. Semuanya itu semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, sehingga kita akan mungkin dan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim." Dan jika engkau ingin menghimpun nikmat kepada Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha la ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Lagi Maha Penyayang. Hari ini kita masih memberikan nikmat sehat. Hari ini pula kita masih memberikan nikmat umur, sehingga dengan adanya nikmat itu tersebut, kita semuanya bisa berkumpul di majelis subuh pada ini di pondok pesantren Al-Izan ini. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat Allah, karena dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya apabila kalian mensyukuri nikmat kepada Allah, la azidannakum, niscaya Allah tambah. Maksudnya ada keberkahan dan nikmat tersebut, sehingga dengan keberkahan itu akan membawa kita semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya kata Allah: "Wa in kafartum," jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bahkan menjadikan nikmat Allah untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melanggar larangan-larangannya, maka inna azabu lasyadid, sesungguhnya
asal Allah Subhanahu wa Ta'ala usah janganlah begitu. Maka dengan demikian, mari kita saling syukuri nikmat Allah. Sekecil dan sebesar apapun nikmat Allah yang akan berikan kepada kita, mari kita syukuri. Karena semua nikmat Allah yang berikan itu telah di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Jika hari ini kita berikan nikmat sehat, Allah akan pertanyakan digunakan apa saja nikmat sehat tersebut. Jika hari ini kita berikan nikmat panjang umur, Allah akan menanyakan digunakan apa saja nikmat umur tersebut. Jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat harta, nikmat kekayaan dan nikmat-nikmat yang lainnya, semuanya akan ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in khairan wa khairan, baik akan dibalas baik oleh Allah. Wa in syarran wa syarran, buruk juga akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan tiba suatu harinya, akan tiba suatu saatnya di mana semua mulut manusia itu akan terkunci. Kemudian kedua tangan yang berbicara dengan kaki akan memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kita lakukan. Artinya di hadapan Allah nanti kita tidak ada lagi kesempatan untuk berbohong. Pada hari ini bahkan pondok Al-Ihsan dan Tahir Sayyidina Anda berada. Walau salah, mari kita saling lakukan kehadiran junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika selama ini kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, berharap kepada Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, rindu berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apakah semuanya itu pantas untuk kita dapatkan? Dan dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali bahkan juga berani meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berusaha mencintai umatnya. Maka dari itu Rasulullah pernah mengingatkan kepada umatnya, umatku, kata Rasulullah, as-sholat. Dirikan sholat dan sholat. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa memungkiri. Banyak di antara saudara-saudara kita, umatnya Rasulullah SAW, hanya karena kesibukan urusan dunia, mereka melalaikan bahkan berani meninggalkan sholat di bawah. Padahal Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati shalah." Kelak di hari kiamat, di mana manusia akan dikumpulkan menjadi satu, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Fa'idha suruhatul asra'ilu amalihim, maka jika sholat kita baik, sholat selalu kita kerjakan, maka yang lainnya akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, wa'in sa'ilu amalihim, dan jika sholat kita rusak, sholat selalu kita tinggalkan, sholat selalu kita lalaikan, maka yang lainnya akan merusak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sholat kita waktu ini adalah merupakan sesuatu yang menentukan baik dan tidaknya diterima dan tidaknya amal-amal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus sholat? Karena di dalam Al-Quran Al-Tawbah ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innani anallah
daripada membuka Al-Quran. Padahal Rasulullah berkata, "Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yawmal qiyamah aktsaruhum 'alaihi salatan." Baca Al-Quran itu juga, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat-syafaatnya. Maka bersyukur kalian sebagai santri pondok pesantren Al-Ihsan bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran setiap hari, dahulukan Al-Quran baru yang lainnya. Bahkan syukur para santri pondok pesantren Al-Ihsan bisa menghafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah selalu menganjurkan kepada umatnya berbanyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Di antaranya apa saja? Berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena berinfak dan bersedekah itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun, ya, surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin." Apa kata Allah? Apa yang kata Allah kepada dalam Quran tersebut? Wa anfiqu, dan infakkanlah dan bersedekahlah dari harta yang telah aku berikan kepada kalian sebelum kematian itu datang melimpah di antara kalian. Karena apabila kematian itu datang kepada manusia, kepada orang tersebut, maka mereka akan berandai-andai. Apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Wahai Tuhanku, jika engkau berkenan padanya, menunda kematianmu sedikit waktu lagi, wasaddaqah, maka aku akan bersedekah. Kenapa? Wa akun minas shalihin, supaya aku tergolong orang-orang soleh. Maka bersyukurlah dan beruntunglah orang-orang yang selalu menggunakan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang seringkali bersedekah, baik untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pondok pesantren, untuk orang-orang yang belajar, untuk para penghafal Al-Quran, untuk fakir, untuk orang miskin, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Bersyukurlah jika kita menjadi orang-orang yang ahli bersedekah. Kemudian selanjutnya Rasulullah menganjurkan kepada kita sebagai seorang anak, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu adalah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidayni ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Namun kenyataannya kita lihat bersama berbagai anak-anak tersebut yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak berani melawan kepada orang tuanya, bahkan ada juga anak yang justru mencaci maki orang tuanya, memukuli orang tuanya, bahkan ada juga anak yang membunuh orang tuanya. Padahal dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita, jadilah anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, murdanya Allah juga tergantung murdanya orang tua. Wa syukurullah fi syukur walidain. Oleh karena itu, ridhoullah fi ridhoul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa syukurullah fi syukur walidain. Murkanya Allah juga tergantung kepada orang tua. Maka dari itu, selagi
kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Pada hari ini, Alhamdulillah dalam pemirsa dimanapun Anda berada, para santri pemirsa dan anissa yang sangat baik cintai dan mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sekian kali ini, saya akan menyampaikan tentang sebuah amalan. Ada amalan sederhana, tetapi pahalanya sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu amalan bersedekah. Di antaranya amalan sederhana adalah bersedekah, menyumbang Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apalagi Al-Quran itu diberikan kepada para santri, para pondok pesantren penghafal Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan salah satu kitab kalam Allah. Al-Quran adalah merupakan salah satu kitab yang orang Islam sebagai pedoman hidup. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada satu keraguan di dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan salah satu kitab yang apabila kita baca, apabila kita amalkan isi dan kandungannya di dalamnya, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang mulia. Maka dari itu bersyukurlah dan beruntunglah kalian karena setiap hari bisa membaca Al-Quran, dan bersyukurlah jika kalian bisa menghafal Al-Quran, karena belum tentu di antara umat Islam yang bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalian bisa belajar Al-Quran, bisa mengajarkannya kepada adik-adiknya, dan bisa mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kenapa Al-Quran? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, kenapa yang saya sebutkan di awal ada amalan sederhana yang pahalanya luar biasa? Karena apabila kita mampu bersedekah Al-Quran kepada pondok-pondok pesantren, kepada para penghafal Al-Quran, kenapa saya bilang amalan yang sederhana tetapi pahalanya luar biasa? Karena setiap Al-Quran yang dibaca tersebut, maka kita akan mendapat pahalanya juga. Apalagi jika Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang penghafal Al-Quran, karena setiap satu yang menghafal Al-Quran itu tidak akan mungkin dibaca sekali, pasti dibaca berulang-ulang kali. Semakin banyak dan semakin sering dibaca diulang-ulang, maka pahalanya akan semakin berlipat ganda yang akan beroleh. Jadi Al-Quran ini walaupun kelihatannya sederhana, kita hanya mampu menyumbang Al-Quran kepada pondok pesantren, namun pahalanya sangat luar biasa. Bahkan pahalanya akan bisa menjadi pahala jariah. Apa pahala jariah tersebut? Adalah pahala yang selalu mengalir terus-menerus. Maka dikatakan usia boleh terputus, tetapi pahalanya akan mengalir terus. Sehingga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda oleh Imam Muslim, "Idza fa'atatu 'adama inqata'at al." Apabila manusia ini sudah meninggal dunia, yakinlah bahwa yang namanya manusia pasti akan meninggal dunia. Maka dikatakan dunia tempat meninggal, akhirat adalah tempat tinggal. Jadi kalau sudah meninggal, apapun yang kita miliki saat ini di dunia ini, oh hari ini kita miliki motor bagus, HP bagus, emas kita banyak, harta kita di mana-mana, tanah kita luas. Tapi ingat, dunia adalah tempat meninggal. Jadi semua yang ada di dunia ini pasti akan meninggalkan kita dan pasti akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat adalah tempat kita tinggal selamanya. Ternyata apa kata Rasulullah? Idza fa'atatu 'adama inqata'at 'amaluhu. Apabila manusia, kita sebagai keturunan anak-anak ini meninggal dunia, semuanya akan terputus. Semuanya akan terputus. Illa bisalatin, kecuali 3 hal. 3
yaitu sedekah yang diberikan kepada sesuatu yang kita berikan kepada seseorang yang pahalanya tersebut akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Di antaranya apa? Sedekah Al-Quran. Karena Al-Quran ini selama kita baca terus, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang-orang yang tadi menyumbangnya. Apalagi dibaca oleh Al-Quran. Setiap hari dibaca, hari sholat Allah dibaca, diulang-ulang murojaah, diulang-ulang, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan kemudian setelah dibaca, diamalkan, ini kandungannya, maka subhanallah, maka berkumpullah dan berkumpullah orang-orang yang sudah bersedekahkan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua apa? Yang dimaksud dengan sedekah jariah, yang bisa memiliki pahala yang terus mengalir. Yang kedua adalah al-ilmu yunfa', ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kalian yang pondok pesantren, karena akan di pondok pesantren itu banyak ilmu agama, ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya. Sehingga dengan demikian setelah kalian mengetahui ilmu tersebut, setelah kalian mempelajari ilmu tersebut, kalian amalkan. Kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mengamalkan ilmu tersebut kalian akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah Allah yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat ini walaupun sedikit tapi diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Semakin memiliki ilmu, semakin dekat dan taat kepada Allah. Semakin memiliki ilmu, semakin baik akhlaknya. Semakin memiliki ilmu, semakin bagus akhlaknya, perilakunya, terutama kepada kedua orang tua. Karena sekarang ini lebih banyak orang-orang pintar, namun karena ilmunya tidak bermanfaat, akhirnya menjadi orang tidak benar. Kenapa? Karena ilmu yang tadi tidak bermanfaat. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat akan membawa dirinya semakin baik, akan membawa dirinya semakin dekat, baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik hablum minallah wa hablum minan, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya terhadap sesama manusianya. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat tersebut akan menjadikan suatu amal jariah, yaitu pahalanya yang terus-menerus mengalir. Maka karena kalian sekarang sudah bisa baca Al-Quran, ajarkan adik-adiknya untuk belajar Al-Quran. Karena tadi dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kemudian setelah itu mengajarkannya kepada yang lain. Kemudian yang ketiga yang memiliki ilmu bermanfaat, yang memiliki amal jariah. Yang ketiga apa? Wala umzalu anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu bagaimana? Tidak akan mungkin kalian bisa menjadi anak soleh kalau kalian tidak mengerti ilmu agama. Kalian tidak akan mungkin menjadi anak soleh kalau kalian tidak mengerti ilmunya. Maka untuk menjadi anak-anak soleh ini kalian harus memiliki ilmu. Anak soleh adalah seperti bagaimana? Anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu membahagiakan orang tuanya, anak yang selalu mendoakan selalu orang tuanya, baik di kala hidup maupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka dari itu semua anak pasti mengharapkan dirinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena pahala dari anak soleh dan soleh ini bisa menjadi amal jariah. Anak yang soleh bisa membahagiakan orang tuanya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhir.
ilmu tersebut kita berdoa dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berdoa. Tadi kita sampaikan di awal bahwa sedekah Al-Quran ini sangat besar manfaatnya dan pahalanya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita pergunakan sebaik-baiknya Al-Quran ini untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Karena tidak hanya untuk membaca Al-Quran, namun kita juga memahami makna atau kandungan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, para santri, untuk santri alisan, mari kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Pergunakan dengan sebenar-benarnya, kita belajar Al-Quran ini dengan baik. Kita dahulukan Al-Quran dari yang lainnya. Karena Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap sholat, lima waktu, pagi, siang, sore, bahkan malam, nanti bacaan tersebut akan datang di hari kiamat untuk memberikan manfaatnya. Bahkan bacaan Al-Quran tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang baik yang sudah meninggal dunia. Maka alhamdulillah para santri bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bahkan syukur-syukur ada yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Karena pahala faidah kelezatan menghafal Al-Quran itu nantinya bisa memakaikan mahkota Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semuanya yang bersama dengan kita ini menjadi ahli Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Karena orang yang menghafal Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika orang tak bisa baca Al-Quran. Berbeda orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik atau yang bisa menghafal Al-Quran dengan baik, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan kalau Allah memuliakan kita, maka manusia pun pasti akan memuliakan kita semuanya. Maka dari itu pesan saya untuk saya pribadi, mari kita dahulukan Al-Quran daripada yang lainnya. Mari kita baca Al-Quran yang hari waktu kita baca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran tersebut akan memberikan manfaat untuk kita. Jika kita ingin berdoa yang baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini senantiasa bermanfaat bagi saya dan kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang ahli Al-Quran. Mudah-mudahan para santri dan berbagai alisan yang sudah menghafal Al-Quran, mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang hafizah yang barokah, yang nantinya bacaan Al-Quran tersebut akan bisa memanfaatkan kalian, kedua orang tua kalian, guru kalian, dan semuanya para guru, dan supaya berkat kita kepada isi menjadi orang-orang memanfaatkan kita semuanya sesuai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. InsyaAllah untuk pertemuan yang berikutnya kita akan menyampaikan tentang ada dua hal yang bisa Allah berikan jaminan kepada kita. Apa dua hal tersebut? InsyaAllah kita akan bahas pada sudut yang berikutnya. Mudah-mudahan kalian semuanya para ikhwafillah di mana anda berada, para santri semuanya selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan panjang umur, selalu istiqomah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara rahmat Allah yang terbesar adalah ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi kita masih memberikan kesempatan untuk Allah. Mudah-mudahan kita semua